Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Yunir Maidin dengan NPM 2210010169 dari Prodi Teknik Informatika kelas 4C reguler Banjarbaru. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada pemrograman berbasis objek. Di sini tugasnya yaitu membuat proyek. Saya di sini bikin aplikasi tentang pendaftaran lomba Uniska. Baik, kita mulai saja langsung. Sini saya ada bikin 3 kelas, yaitu data diri, peserta lomba, dan lomba. Main kelasnya yaitu lomba. Oke, kita mulai dari sini. Di sini atributnya ya. Atributnya ada 4, nama, NPM, kelas, jenis kelamin, string semua ya. Ini atributnya sudah saya lengkapi dengan enkapsulasi, yaitu private. Terus ini konstruktor, yaitu data diri, ada nama, NPM, kelas, jenis kelamin, katanya atribut dia. Ini konstruktor. Terus ini metode aksesor atau alias getter. Get nama, get NPM, get kelas, jenis kelamin. Terus ini metode mutatornya ya. Set nama, PM, kelas, jenis kelamin. Ini untuk metode tambahan, yaitu metode untuk menampilkan informasi buat saya nanti pasang nanti buat dipasang di main kelas gitu. Buat nampilin info-info yang dibuat di objek ntar. Terus baik, kita untuk kelas data diri udah selesai ya. Mari kita lanjut ke kelas 2 yaitu peserta lomba. Di sini ada import Java util. Ini untuk error handling ya, untuk melengkapi fungsinya error handling. Oke, setelah itu ada inheritance, yaitu public final class peserta lomba extend data diri. Untuk inheritance di sini caranya pakai extend ini inheritance, yaitu mewarisi atribut peserta lomba, mewarisi atribut data diri peserta, extend data diri. Jadi dia ngambil atribut yang ada di dalam data diri yang di sini ada, yaitu ada 4 atributnya. Nah, di sini juga saya terapkan enkapsulasi, private string lomba, final string fakultas, prodi waktu tepat. Dan sini konstruktor dengan parameter tambahan, publik konstruktor peserta lomba ya, throw exception. Nah, ini juga ini buat ngelengkapin tugasnya error handling juga, nanti saya jelasin. Terus di saat lomba di super nama, ini buat ngambil konstruktornya ini, parameter ini buat itu sih, yang itu yang ada di data diri. Terus set lomba ini untuk menginisialisasi nilai gitu, buat inisialisasi nilai. Terus ini sisa konstruktornya fakultas, prodi, waktu tepat, yang atributnya peserta lomba ya. Kemudian sini ada seleksi, seleksi get tahun masuk. Seleksinya ini saya seleksi return substring. Ini untuk mengambil indeks substring itu ya, buat di NPM ya. Nanti saya jelaskan di ujian berikut. Ini juga seleksi nomor urut get NPM substring. Terus ini seleksi
seleksi dan if. Jadi saya seleksi substring untuk kode fakultas pakai if. Jadi jika kode fakultasnya sama dengan 10 maka akan menampilkan hasil teknologi informasi. Jika lain dari 10 maka akan menghasilkan nilai return fakultas lain, nanti muncul yang ini ntar. Oke, lanjut. Ini juga sama, saya pakai seleksi dan if juga. Dan sini switch kode fakultas. Jika case 10 maka dia akan switch lagi untuk kode prodi. Kode prodinya untuk fakultas teknologi informasi ya, yang di atas ini tadi, yaitu equal 10. Jadi kalau untuk case 1 ngasilin teknik informatika, kalau case 2 sistem informasi. Jika lain dari itu maka hasilnya prodi lain. Begitu pula jika case-nya bukan 10 fakultas lain, dia hasilnya juga prodi lain juga, meskipun case-nya nanti di input 1 ya atau 2. Lanjut, terus ini metode untuk get waktu tempat ya. Terus sini saya pakai switch case ya. Nanti ini untuk menentukan list pemilihan lomba yang ingin dipilih. Jadi kalau kita input badminton maka akan menghasilkan nilai yang ini. Kalau tenis menghasilkan nilai ini juga. Volley menghasilkan nilai yang ini. Beda ini untuk waktu dan tempat. Kan namanya waktu dan tempat. Terus ini saya pakai error handling. Yaitu jika inputnya tidak sesuai dengan list yang tersedia, maka dia akan menjalankan coding yang ini, throw no input mismatch exception. Lomba tidak sesuai dengan list yang tersedia, tidak sesuai mismatch, enggak sesuai sama input ya, data input yang dimasukkan. Oh ya, ini lomba to lower case ya. Untuk lomba to lower case ini fungsinya biar nanti input yang kita masukkan kan ada uppercase sama lowercase ya. Kalau huruf gede sama huruf kecil, itu kalau ada huruf besar, kalau meskipun kita masukin huruf gede semua, dia akan jalanin to lowercase, yang dimana dia akan menghasilkan data dengan lowercase. Jadi meskipun hurufnya uppercase semua, dia akan dijadikan lowercase gitu, bukan dikonversi lah jadi lowercase ya, pokoknya itu. Terus sini polymorphism saya yang overriding. Jadi sini dia polymorphismnya itu nge-override metodenya display info yang ada di kelas data diri. Jadi add override string display info, terus return super display info, yaitu yang ada di isi display info yang data diri. Nah, tambah di override, yaitu ditambahkan dengan yang coding tambahan, tahan masuk, 6 huruf dan lain-lain. Terus ini set lomba untuk mengatur nilainya lomba antar yang ini nih. Kalau nggak salah ini buat ngelengkapin error handlingnya juga. Oke, sampai untuk kelas 2 sudah selesai. Mari kita lanjut ke kelas ketiga, yaitu main class. Sini ada 2 import ya, yaitu Java Util Scanner sama Java Util Input Mismatch Exception. Ini untuk melengkapin tugas input output ya, input output sederhana dan error handling. Terus nah sini scanner input buat input datanya, nah input outputnya.
info outputnya mulai dari sini. Dia akan pertama-tama jika jalanin programnya dia akan ngasilin listnya dulu, list ini dulu ya, list lombanya dulu ya biar kelihatan dulu. Terus sini inputnya mulai dari sini ya, jumlah peserta. Sini jumlah pesertanya nilainya 0 dulu. Setelah itu dia akan jalani program yang ini. Sini saya pakai metode perulangannya di sini ya. Saya sini pakai metode perulangan while true. Jadi jika perulangan benar ya, jika ini untuk error handling entar. Misalkan berapa peserta yang ingin daftar 1, 2, maka dia akan try catch. Saya juga pakai error handling ya. Misalkan kita input 2, di sini inputannya nih, input next integer. Nah break, dia ini break ini buat menghentikan loop kalau datanya benar ya. Tapi jika salah, yaitu ada inputnya tidak valid ya karena integer, dia maka nilainya harus berupa angka, bukan string ya, bukan string non numerik kalau nggak salah sebutannya. Nah dia muncul error seperti itu, maka dia akan ngasilin pesan ini, sistem out input tidak valid, masukkan angka yang sesuai. Kalau nggak sengaja ke input string ya, karena harus yang diinputin integer gitu, maka dia akan, nah karena terjadi error maka dia ngulang lagi ke sini, karena ada while ya. Jadi while loopnya itu, jadi ini perulangannya ini 2 kali ke stop, ke break jika true ya, jika hasilnya itu sesuai. Kalau nggak sesuai dia akan jalanin program ini, lalu dia balik lagi ke sini berapa peserta yang daftar. Kita lanjut array dan objek. Sini saya membuat arraynya. Jadi ini arraynya ini ya, peserta array, objeknya peserta lomba, jumlah peserta. Jadi array buat nyimpan datanya itu ya, buat nyimpan data, dan simpan datanya itu kapasitasnya atau panjangnya bisa disebut juga gitu, dia dihitung dari jumlah peserta yang diinput. Itu yang inputan dari sini, yaitu yang berapa peserta yang daftar. Misalkan isinya 2, maka arraynya isi datanya 2 gitu. Dan sini for in ini sebenarnya 0 peserta array length ini buat ngitung panjangnya arraynya, data arraynya ya. Jadi di sini buat perulangan ya, untuk data array. Jadi buat ngulang inputnya dulu. Input dari jumlah peserta yang diinput, dia bakal muncul ini. Terus sini inputnya pertama nama, terus npm-nya saya pakai perulangan dan error handling juga. Jadi sini npm-nya saya pakai validasi npm ya. Validasi npm-nya ada di bawah sini. Ini validasi npm untuk error handling, menjalankan tugas error handlingnya npm, yaitu validasi npm throw exception
panjangnya npm length 10, panjangnya npm itu harus sesuai, harus dari 10 digit kan, buat format itu salah jika misalkan nilai inputnya kurang. Ini juga kalau misalkan inputnya itu tidak formatnya itu bukan berupa nomor ya, ini akan nampilin pesan ini input format yang harus berupa nomor gitu. Lanjut terus kelas, input next line, input juga. Kemudian jenis kelamin, saya juga pakai perulangan juga di sini, pakai while true. Dan saya juga menerapkan error handling juga jenis kelamin ini ya. Dan jenis kelamin input next line to uppercase. Nah ini auto uppercase kebalikan dari lowercase, yang dimana misalkan kita hurufnya kecil semua, maka input data apapun itu datanya bakal tetap dikonversi jadi huruf gede meskipun hurufnya kecil semua, atau beberapa kecil dan beberapa besar, datanya setelah diinput dia bakal jadi dikonversikan jadi gede semua. Nah terus if jenis kelamin equals L dan jenis kelamin equals P. Ini untuk nentuin data inputnya ya, harus L dan P gitu. Nah jika nggak sesuai, dia akan jalanin perintah input mismatch exception, yaitu error handling ya, yang dimana dia akan nampilkan pesan jenis kelamin harus L dan P. Terus jika benar, maka dia akan menjalankan coding ini. Jika inputnya L, dia akan outputnya akan menghasilkan jenis string laki-laki. Ini ya gitu. Terus else if, jika yang diinputkan P, maka hasil inputnya akan keluar perempuan. Terus break jika nilainya true ya, jika sesuai ya, jika inputnya sesuai ya. Kalau nggak sesuai, dia akan jalanin perintah ini, input jenis kelamin tidak sesuai, get message. Terus ini juga lomba, saya juga pakai perulangan dan error handling. Mostly kebanyakan input data saya pakai perulangan dan error handlingnya setiap input ya. Kurang lebih sama juga. Equals ignore case. Ignore case ini buat apa ya, gimana cara tulisannya, biar programnya tuh nggak peduli kalau case-nya tuh entah gede atau besar atau kecil gitu, input yang dimasukkan gitu. Dia misalnya saya terapkan lowercase juga sih di peserta lomba nih. Nah, ini nih lomba tuh lowercase. Nah ini nih. Oke, balik lagi. Terus objeknya try catch. Ini objeknya ini ya, peserta array, ini peserta buat ngakses elemen arraynya tuh ya, buat ngasilin datanya tuh. Saya juga pakai error handling di sini, try catch kalau kemungkinan ada error ya. Terus ini hasil datanya juga pakai for in length dan ngikutin panjangnya dari jumlah peserta ya. Kalau misalkan 2, hasil datanya juga 2 gitu kan, ngikutin lah pokoknya. Terus SOUT peserta array display info, menjalanin metode display info untuk peserta array ya, untuk arraynya ya. Terus info close buat nutup input. Yap. Mari kita tunjukin jalan programnya.
Terus nah di sini dia ngasilin ini dulu ya, samperin list lomba. Misalkan saya ingin daftar 2 peserta, namanya Sultan, terus PM-nya 22100100169. Kita bikin yang bener aja dulu. Terus kelasnya 4C, terus namanya L kecil, kita coba L kecil ya. Terus semua yang diikutin badminton. Nah, lanjut dia ke data kedua. Karena ada array tadi kan, lanjut ke peserta 2, namanya Ijat misalkan. Nama apa itu? PM-nya kita ambil contoh, errornya tuh digitnya tidak terdiri 10 digit. Jadi 221010134 nggak sampai, cuma 22399 doang kan. Nah, dan ini error handlingnya di sini nih. Input format npm salah, ini kan dari file desa npm ya. Itu karena nomornya kurang dari 10 digit. Terus kita coba lagi. Nah, dia ngulangkan karena saya pakai perulangan untuk validasi npm-nya. Nah, sini file true-nya ya. Kayak dia ngulang lagi, minta input lagi gitu. Kita coba tes lagi untuk hurufnya ya. 22123456789, kita ketik A. Nah, karena ada salah satu karakter yang berupa string alias non-numeric, dia akan munculin pesan input format npm salah, input npm harus berupa nomor. Digitnya udah benar, ada 10, cuma karena karakternya ada string, jadi dia ngasilin exception number format ya, yang case number format. Jadi muncul pesan error yang ininya benar 10 digit, cuma format nomornya salah. Terus mari kita terus kita coba, kebiasaan pencet Ctrl backspace sebentar. Terus untuk kita coba tes prodi lainnya. Untuk di sini prodi lainnya kita coba ambil sistem informasi 2310 Fakultas Teknologi Informasi 02 005 0005. Nah, benar PM-nya tuh. Karena lanjut ya ke input selanjutnya. Kalau benar dia lanjut ke input selanjutnya. Terus kelasnya 2C misalkan. Terus kelaminnya laki-laki. Kita coba tes perempuannya. Nah, di sini lomba yang ingin diikuti karena 3 nih. Saya coba kasih error. Ketik sudah semua. Ya enggak ada lah. Nah, input lomba tidak sesuai, muncul pesan error seperti itu. Nah, input lomba tidak sesuai ya karena yang menyesuaikan sama yang volley dan ini sama badminton tuh ya. Nah, jadi saya input tenis di sini. Saya bakal input tenis di sini. Nah, keluar hasil datanya. Setelah semua inputnya benar, dia akan sampai arraynya habis ya, sesuai jumlah peserta yang dimasukin. Kalau udah input 2 data peserta, maka dia akan hasilin hasil data. Dan di sini hasil datanya kita lihat nama Sultan, PM, kelas, jenis kelamin laki-laki. Nah, sini saya akan pertama nge-inputnya L ya,
karena saya pakai kuning tambahan, itu dia akan munculin string laki-laki. Nah, jika equals L ya, jika inputnya L, maka bakal munculin laki-laki. Terus tahun masuk 2022. Nah, di sini lihat tahun masuknya ya. Jadi dia ngambil substring indeksnya 0 sampai 2, yaitu 22012. Nah, jadi hitungan 22 ditambah 2000, jadi tahun 2022 gitu. Nah, kan. Terus nomor urut dia diambil dari indeks dari 6 sampai indeks ke 10. 1 2 3 4 5 6. Nah, dari ini nomor urutnya ya. 7 8 9 10. Karena berupa integer kayaknya, jadi dia nggak ngambil nomor 0, nomor itu nggak ada gitu. Adanya 169. Terus lanjut fakultas, karena NPM-nya itu ngambil dari substring nih fakultas dari indeks 24 nya, yaitu diambilnya 10, dan 10 itu equals teknologi informasi. Nih, teknologi informasi. Jika lain dari itu maka namanya fakultas lain, dan karena si 10 maka punya teknologi informasi. Terus 01, karena 01 Kasprodi yang Swiss tadi ya, kode fakultas. Jika kode fakultasnya 10 maka dia akan menjalani kode switch, kode prodi, itu yang dimana jika kasnya 01 maka akan ngasilin nilai teknik informatika. Kalau misalkan saya 02 di sini maka ngasilin nilai sistem informasi. Jika lain daripada itu dia akan langsung jalanin prodi lain yang di bawahnya nih ya, meskipun kode fakultas 10 gitu. Terus lomba yang diikuti badminton. Nah, saya import badminton ya untuk data peserta 1 ya. Nah, untuk badminton ini waktu dan tempatnya ya. Nah, dia ngambil dari ini badminton 8 Wita, lapangan Murjani BJB. Lanjut lagi ke data peserta 2. Ini data yang udah benar semua ya. Bla 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 bla. Nah ini untuk NPM tadi kan untuk indeks prodinya tuh ngambil dari 4 sampai 6 substring ya. Tadi seleksi substringnya 02. Jadi 02 itu adalah equals sistem informasi. Jadi dia nampilin prodi sistem informasi, dan sini inputnya tenis, dan dia menghasilkan nilai alhamdulillah menghasilkan nilai untuk data input tenis, input yang sesuai sama tenisnya. Itu tenis itu 10 Wita di tepatnya di Uniska Diasa BJM. Nah begitu, apalagi yang perlu dijelaskannya. Terus saya mau coba tunjukin ini nih, kode fakultas yang lainnya. Kita coba input 1. Oh ya, sini juga saya juga pakai error handling untuk beberapa peserta yang ingin daftar. Nah yang ini ya. Nah, jika kita misalkan input huruf A1, nah dia akan menghasilkan error input tidak valid, masukkan angka yang sesuai ya karena ada hurufnya ya. Nah ini itu errornya tuh. Terus saya mau contohkan yang untuk fakultas lainnya. Mana fakultas lain? Misalkan saya input tahun 2022, fakultasnya 24, indeks dari 2 sampai 4. Jadi saya coba input 11, dan prodi kan 01 nih, dia bakal ngasilin teknik informatika 01 0123, ini nomor urutnya ya.
sisanya serah jenis kelamin L volley. Nah karena data pesertanya yang didaftar cuma diinput cuma satu, jadi dia cuma arahnya cuma stop sampai satu aja, jadi hasilnya cuma sekali aja, inputnya cuma sekali aja gitu, satu data. Nah balik lagi ke saya mau tunjukin kode fakultasnya. Nah sini hasilnya dia nunjuk nomor urut fakultas. Nah sini fakultas lainnya, karena fakultas yang diinput yang lain dari 10, hasilnya bakal keluar fakultas lain. Nah di sini prodi lain, yang prodi dia ngasih prodi lain ya, karena case-nya 01, yaitu dari substringnya dari 4 sampai 6. Nah kenapa bisa muncul prodi lain? Kan saya inputnya sini kan case-nya harusnya 01 munculnya teknik informatika ya. Balik lagi ke karena kode fakultasnya itu karena dia programnya ini dijalankan dari, misal jika kode fakultasnya itu inputnya tuh 10, case-nya 10 gitu. Kalau enggak 10, maka kode prodi yang diinput entah itu 01, 02, dia akan langsung menjalankan kode yang default ini, prodi lain, karena nggak termasuk case 10 ya, diambil dari fakultas yang alias itu fakultas. Nah soalnya nggak masuk akal kan kalau misalkan fakultasnya 11 inputnya 01 malah muncul teknik informatika gitu, atau 02 munculnya sistem informasi gitu. Nah sini lomba diikuti volley. Nah sini waktu penutupan jam 4 Wita, pas sore Wita di SKD sampai JM. Nah sini gas volley. Baik, kayaknya gak ada yang perlu dijelaskan lagi ya. Nampaknya udah lengkap semua, mulai dari kelas, objek, atribut, konstruktor, data, asesor, encapsulation, inheritance, polymorphism, seleksi, perulangan, sudah. Terus input output, array, sama error handling, itu sudah semua ya. Seperti nggak ada yang perlu dijelaskan lagi, dan programnya lancar, alhamdulillah. Baik, sampai sini saja presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.